Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reka Duskwati dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 2019 10 50 10 69. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai keterkaitan food estate dan ketahanan pangan dengan aspek pertanian dan dasar agrikultur. Bagi yang penasaran, kita langsung ke materi aja ya. Langsung masuk ke materi ya. Materinya yaitu keterkaitan food estate dan ketahanan pangan terhadap penataan ruang dan aspek pertanian. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai ketahanan pangan, food estate, dan keterkaitannya dengan aspek pertanian dan aspek penataan ruang. Nah, ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga diperlukannya pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang besar. Nah, karena itu, Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Apa sih itu ketahanan pangan? Kita langsung. Nah, pengertian dari ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah, mutu, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, definisi pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO atau Food and Agriculture Organization yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Nah, bagaimana ketahanan pangan di Indonesia? Berdasarkan data Global Food Security Index atau GFSI, secara keseluruhan, status ketahanan pangan di Indonesia mengalami kenaikan signifikan, yaitu pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 71, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi peringkat 62. Hal itu karena 3 aspek ketahanan pangan yang mengalami peningkatan, yaitu ada keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan. Berdasarkan data FSPA, jumlah kabupaten atau kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kabupaten atau kota pada tahun 2019 menjadi 70 kabupaten atau kota rentan rawan pangan di tahun 2020. Hal itu juga tidak lepas dari upaya-upaya pemerintahan, yaitu pembangunan food estate untuk mempersiapkan pangan rakyat dalam skala ekonomi yang besar. Nah, sekarang apa sih food estate itu? Nah, food estate. Pengertian dari food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara integrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Food estate ini juga menjadi salah satu program integrasi nasional tahun 2020 sampai 2024. Apa sih tujuan food estate itu? Seperti yang tadi saya jelaskan, program ini dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan di Indonesia dalam rangka merespon laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO. Dalam keterangan FAO memberikan peringatan dini kepada seluruh pimpinan negara
mengenai kemungkinan terburuk dampak dari COVID-19 terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum food estate atau bisa dibilang dasar hukum yang melandasi program food estate ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Mengatur mengenai penanaman modal yang akan dilakukan dalam program food estate nanti. Yang kedua ada PP nomor 18 tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman, mengatur mengenai budidaya tanaman, perizinan usaha budidaya tanaman, pembinaan dan peran masyarakat. Selain itu, sebagai landasan yuridis dilaksanakan program food estate di wilayah tertentu yang memiliki lahan yang cukup luas. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan pembangunan food estate. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Permentan OT 140/6/2010 tentang pedoman perizinan usaha budidaya tanaman pangan. Selanjutnya ada food estate di Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah akan melaksanakan pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Program food estate juga akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus tanaman padi. Nah, pertama, bagaimana food estate yang berada di Kalimantan Tengah? Yaitu pengembangan lahan di Kalimantan Tengah sebagai wilayah pengembangan food estate memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan agroekosistem lainnya, seperti lahan kering atau tak ada hujan. Keunggulan tersebut yaitu ada lahan yang cukup luas, sumber daya air melimpah, topografi relatif datar, akses ke lahan, dapat melalui sungai dan jalan darat, tahan iklim, rentang panen panjang khususnya padi, bahkan dapat mengisi masa paceklik di daerah bukan rawa. Keanekaragaman hayati dan sumber plasma nafta cukup banyak dan mempunyai potensi warisan budaya dan kearifan lokal yang mendukung. Yang kedua ada proses kegiatan pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, yaitu rehabilitasi infrastruktur irigasi. Yang ketiga, untuk kegiatan investasi lahan pada tahun 2000, target 30.000 di Kabupaten Kapuas sudah seluas 20.000 hektar dan Kabupaten Pulau Pisang sudah mencapai 10.000 hektar. Dan terakhir yaitu progres panen seluas 25.878 hektar dengan hasil produksi sebanyak 1.463 ton. Di Sumatera Selatan, food estate-nya melaksanakan food estate di 5 kabupaten dengan luas 92.279 hektar, yaitu ada Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur. Yang kedua, food estate di Sumatera Selatan menerapkan 3 program, yaitu intensifikasi lahan, pengembangan padi rawa, dan optimalisasi lahan. Yang ketiga ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang, pemerintah merencanakan program food estate di Kabupaten Merauke, Papua. Dalam program ini, Kementerian Pertanian bersama dengan Pemda Merauke akan memperdayakan lahan-lahan yang belum digarap dengan potensial untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan. Dan rencananya 1,2 juta hektar lahan akan dibangun hingga 2019. Selanjutnya Bangka Belitung. Di Bangka Belitung baru saja memulai program food estate ini dalam pengerjaan KLHS Food Estate berdasarkan peraturan Men LHK nomor 24 tahun 2020 yang telah disepakati usulan lahan dari 60.000 hektar menjadi seluas
56.069 hektar. Yang kedua, KLHS disusun berlokasi di kawasan hutan sehingga mendapat perhatian dari berbagai pihak baik itu nasional maupun internasional. Nah, materi yang ketiga ada keterkaitan food estate dan ketahanan pangan terhadap aspek pertanian. Yang pertama yaitu lahan. Dalam pengerjaan atau pelaksanaan program food estate ini pasti memilih lahan pertanian existing yang potensial. Jadi dalam program food estate harus dikendalikan dan diawasi dalam menetapkan lahan mana yang akan dipertahankan dan dipergunakan, terutama lahan pertanian existing yang potensial, agar tidak ada terjadi kayak kelebihan lahan di food estate, sedangkan lahan yang untuk kebutuhan lain menjadi tinggal sedikit. Yang ketiga ada SDM atau sumber daya manusia. Jadi dalam program food estate ini pasti memerlukan sumber daya manusia atau perlu menyiapkan sumber daya manusia dalam hal pertanian seperti petani dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi dalam program food estate ini juga perlu adanya sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang pertanian guna meningkatkan produksi pertanian baik secara kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada konsep. Salah satu konsep food estate yaitu pengembangan kawasan pertanian dalam berbagai komoditas. Maksudnya yaitu seperti dari pengertian food estate sendiri, yaitu food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara integrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Tapi konsepnya merupakan terdapat salah satu konsep pertanian. Konsep estate yaitu mengembangkan kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas pangan, hortikular, buah-buahan, dan aneka tanaman pangan yang terintegrasi dengan industri pangan, sarana produksi, dan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan untuk mempermudah distribusi hasil panen tersebut. Nah, materi terakhir yaitu keterkaitan food estate dan ketahanan pangan terhadap penataan ruang. Yang pertama yaitu dalam aspek guna lahannya. Yang pertama, pemilihan wilayah yang ingin diadakan program food estate harus direncanakan dan dipertimbangkan dalam hal luas dan ada tidaknya lahan yang cocok untuk pertanian. Tidak mungkin kan sebagai perencana atau yang lainnya, tidak mungkin kita merencanakan program estate di wilayah yang luas lahannya khusus panennya itu minim, atau di wilayah metropolitan yang padat dan banyak polusi yang bisa aja menyebabkan kegagalan dalam program food estate ini. Jadi perlunya perencanaan dan pertimbangan terhadap pemilihan luas. Yang kedua yaitu pasti saat pelaksanaan program food estate ini membutuhkan lahan yang potensial. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya nih mengadakan program food estate, sehingga pasti membutuhkan lahan yang sangat banyak. Hal ini bisa saja menyebabkan perubahan guna lahan menjadi kawasan pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu, program food estate ini harus dikendalikan dan diawasi dalam menetapkan lahan mana yang akan dipertahankan dan dipergunakan untuk program food estate agar tidak ada salah pilih lahan yang mungkin akan berdampak pada perencanaan yang sedang dikerjakan atau perencanaan yang di masa yang akan datang. Mungkin aja kita sedang merencanakan sesuatu tapi lahannya tidak ada karena lahan tersebut sudah dipakai untuk food estate. Seperti itu. Dan yang terakhir ada dan bagi lahan yang mengalami kerusakan akibat food estate harus segera ditangani atau dicarikan solusi yang tepat karena lahan tersebut mungkin masih bisa dimanfaatkan kembali untuk kedepannya walaupun bukan untuk food estate. Bisa saja lahan tersebut dapat direncanakan untuk kegiatan pertanian lainnya yang tidak berhubungan dengan food estate. Yang terakhir yaitu dalam aspek pembangunan infrastruktur sesuai keadaan wilayah.
perkembangan infrastruktur dalam bidang pertanian sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perlunya perencanaan terkait pembangunan infrastruktur pertanian yang sesuai keadaan wilayah yang telah direncanakan di program food estate atau kearifan lokal masyarakatnya sangat diperlukan agar program food estate ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Jadi walaupun kita sedang menjalankan program food estate tidak ada infrastruktur yang sesuai dan keadaan wilayahnya, pasti pelaksanaan program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar karena infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah perencanaan. Nah, thank you semuanya. Hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nah, materinya udah selesai nih teman-teman. Semoga yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih udah menonton video kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.